Kita mulai dari yang bikin melongo sampai birahi parah. Nomor 10, Ratu Ranavalona I. Ada satu penguasa wanita dari tanah Madagaskar yang namanya bener-bener melegenda karena punya nafsu yang gak ada ujungnya. Ratu Ranavalona I ini bukan tipe pemimpin yang anteng-anteng aja di singgasana, karena hobi utamanya itu justru berburu pria-pria perkasa buat dijadiin pemuas hasrat pribadinya. Di dalam istana yang dia kuasai, aturan moral itu gak berlaku kalau dia udah pengen satu cowok buat nemenin malamnya yang penuh gairah. Saking tingginya energi yang dia punya, kabarnya dia bisa gonta-ganti pasangan secepat orang ganti baju setiap harinya. Dia nggak pernah peduli sama status atau omongan miring orang lain, asalkan pria yang dia pilih itu bisa bikin dia ngerasa puas di atas ranjang. Kekuasaan yang dia genggam bener-bener dipakai buat manjain diri sendiri, sampai-sampai rakyatnya paham banget kalau urusan satu ini emang jadi prioritas utama sang ratu. Banyak saksi sejarah yang nyatet kalau gairahnya ini bukan cuman sekedar suka sama lawan jenis, tapi emang udah masuk kategori kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Dia nggak bakal ragu buat nyingkirin siapapun yang berani ngalangin keinginannya buat terus eksplorasi sama banyak pria di kamarnya. Jadi wajar banget kalau namanya selalu masuk daftar teratas buat urusan pemimpin yang paling sangean, karena emang dia nggak kenal kata cukup. Intinya sih, sosok Ranavalona I ini adalah definisi ratu yang paling dominan dan nggak mau banget dikekang sama aturan-aturan ngebosenin. Dia bener-bener ngerasa kalau dunia itu miliknya, dan pria-pria di sekitarnya cuman sekedar alat buat muasin rasa hausnya yang nggak pernah padam. Catatan kuno pun nggak jarang nulis kalau tiap sudut istananya sering jadi saksi bisu betapa liarnya petualangan cinta sang ratu yang selalu haus akan kepuasan fisik. Nomor 9, Elizabeth Bathory. Siapa yang sangka kalau dibalik paras cantiknya, wanita bangsawan asal Hungaria ini punya rahasia paling kelam soal cara dia dapat kepuasan fisik. Elizabeth Bathory bukan cuma sekedar ratu biasa yang hobi dandan, tapi dia punya obsesi seksual yang sangat menyimpang, sampai-sampai namanya ditakuti di seluruh daratan Eropa. Dia ngerasa kalau gairahnya itu baru bisa benar-benar tersalurkan lewat cara-cara yang ekstrim dan gak masuk akal bagi orang normal pada umumnya. Banyak cerita yang beredar kalau dia sering banget umpulin gadis-gadis muda di kastilnya cuma buat dijadiin bahan pemuas fantasi liarnya yang sangat gelap. Kabarnya, rasa puas yang dia cari itu bukan cuma sekedar hubungan badan biasa, tapi ada unsur kekejaman yang bikin dia merasa lebih perkasa dan awet muda secara bersamaan. Orang-orang di sekitarnya pun nggak ada yang berani buka suara karena dia punya status sosial yang sangat tinggi dan pengaruh yang sangat kuat di zamannya. Nggak cuma soal urusan ranjang yang aneh, dia juga sering disebut sebagai sosok yang benar-benar haus akan sensasi fisik yang nggak pernah dia dapetin dari suaminya sendiri. Hasratnya yang meledak-ledak itu bikin dia terus-terusan nyari cara baru yang lebih gila buat muasin diri sendiri di dalam kamar pribadinya yang tertutup rapat. Makanya, catatan sejarah sering banget masukin nama dia ke daftar penguasa paling sangean karena emang dorongan seksualnya itu udah di luar batas kewajaran manusia. Semua kegilaan ini akhirnya bikin nama Elizabeth Bathory tercatat sebagai salah satu wanita paling haus nafsu yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Dia benar-benar hidup di dalam dunianya sendiri yang penuh sama nafsu dan obsesi yang sangat mengerikan bagi siapapun yang mendengar. Sampai sekarang pun, kisah tentang betapa haus dan gilanya dia soal kepuasan fisik tetap jadi salah satu cerita paling gokil yang pernah ada dalam sejarah kelam dunia. Dan kalian yang punya banyak masalah dengan orang toksik, kita buatin kalian 25 resep menghadapi orang toksik biar kalian hidup dengan tenang. Pahami dan sadari, biar kalian nggak dibikin gila sama mereka. Klik link di deskripsi atau di bio karena kita buka aksesnya sampai minggu depan. Nomor 8, Cleopatra 7. Namanya mungkin udah sering kamu denger di film-film, tapi aslinya Cleopatra itu jauh lebih lihai dan punya gairah yang sangat besar dalam urusan ranjang. Ratu dari Mesir kuno ini bener-bener tahu gimana cara manfaatin daya tarik seksualnya yang luar biasa buat bikin penguasa-penguasa Romawi bertekuk lutut di bawah kakinya. Dia bukan cuma sekedar ratu yang nunggu dilamar, tapi dia yang aktif banget menjemput kenikmatan sekaligus kekuasaan lewat hubungan badan yang sangat berani. Banyak saksi sejarah yang bilang kalau gairah seks Cleopatra itu adalah kombinasi antara kepuasan pribadi sama taktik politik yang sangat cerdas. Dia hobi banget najak pria-pria perkasa kayak Julius Caesar sama Mark Antony buat masuk ke kamarnya dan ngerasain sensasi yang gak pernah mereka dapetin dari cewek lain. Kabarnya, dia punya teknik-teknik khusus yang bikin cowok manapun bakal ketagihan dan rela ngelakuin apa aja demi bisa terus bareng sama dia setiap malam. Gaya hidupnya di dalam istana pun penuh sama kemewahan dan petualangan cinta yang gak ada habisnya buat diceritain sampai ribuan tahun kemudian. Banyak catatan kuno yang nyebut kalau dia itu sangat haus akan sensasi fisik yang baru dan gak pernah ragu buat eksplorasi berbagai macam gaya demi dapat kepuasan maksimal. Reputasinya sebagai ratu yang sangat sangean ini sebenarnya adalah rahasia umum yang bikin musuh-musuhnya ngerasa
rasa iri sekaligus takut sama pesona mautnya. Keseluruhan hidup Ratu Mesir ini emang didominasi sama urusan hasrat yang sangat membara sampai dia rela ngelakuin hal-hal paling ekstrim sekalipun. Dia bener-bener jadi simbol wanita yang punya kontrol penuh atas seksualitasnya sendiri dan gak malu buat nunjukin kalau dia emang sangat butuh kepuasan setiap harinya. Sampai sekarang pun kisah tentang gimana dia ngegunain gairah panasnya buat nguasain dunia tetap jadi cerita yang paling epik dan bikin banyak orang penasaran. Nomor 7, Ratu Margot. Dunia kerajaan Prancis zaman dulu dibuat heboh sama kelakuan Ratu Margot yang bener-bener nggak bisa nahan diri kalau udah lihat cowok ganteng di depan matanya. Meskipun dia udah punya suami resmi, tapi itu sama sekali nggak ngehalangin dia buat punya koleksi selingkuhan yang jumlahnya banyak banget dan tersebar di mana-mana. Dia bener-bener jadi ikon wanita yang punya gairah sangat tinggi. Sampai-sampai urusan kesetiaan itu nggak ada di dalam kamusnya sama sekali. Hampir setiap sudut istana pernah jadi saksi bisu gimana ratu yang satu ini selalu nyari celah buat bisa berduaan sama pria-pria simpanannya setiap ada kesempatan. Gairahnya yang meledak-ledak bikin dia sering banget terlibat skandal panas yang bikin malu keluarga kerajaan. Tapi dia tetap santai dan masa bodoh sama omongan orang. Kabarnya, dorongan seksualnya itu sangat kuat sampai dia ngerasa nggak pernah cukup kalau cuma dapat perhatian dari satu pria aja di dalam hidupnya. Satu hal yang bikin orang geleng-geleng kepala adalah keberaniannya buat bawa kekasih-kekasih gelapnya masuk ke lingkungan terdekatnya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Banyak catatan sejarah yang nyebut kalau dia itu sangat haus akan belayan dan kepuasan fisik. Sampai-sampai dia rela ngelakuin risiko apapun demi bisa ngerasain sensasi baru di atas ranjang. Nama Ratu Margot pun akhirnya identik sama sosok pemimpin yang bener-bener nggak bisa lepas dari urusan nafsu dan petualangan cinta yang sangat liar. Reputasi sebagai ratu yang sangat sangan ini akhirnya melekat kuat dan bikin dia jadi bahan obrolan paling panas di seantero Eropa pada masa itu. Dia bener-bener nunjukin kalau seorang ratu pun bisa punya sisi gelap yang sangat haus akan kepuasan ragawi tanpa memedulikan aturan moral yang ada. Sampai akhir hayatnya, cerita tentang betapa sibuknya dia dalam mengejar kenikmatan seksual tetap jadi salah satu bab paling gokil yang pernah dicatat dalam sejarah kerajaan Prancis. Nomor 6, Wu Zetian. Jangan pernah ngeremehin gairah seorang wanita yang sudah berumur, apalagi kalau wanita itu adalah satu-satunya kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok yang sangat berkuasa. Wu Zetian punya cara sendiri buat bikin masa tuanya tetap membara, yaitu dengan cara ngumpulin banyak pria muda nan cantik buat dijadiin koleksi pribadi di istananya. Dia bener-bener nggak mau kalah sama kaisar pria yang biasanya punya banyak selir, jadi dia bikin standar sendiri kalau dia juga butuh banyak cowok buat muasin hasratnya. Cerita yang paling terkenal adalah gimana dia punya semacam kelompok pria simpanan yang tugasnya cuma buat nemenin dia dan ngerawat gairahnya setiap saat. Meskipun banyak pejabat istana yang protes karena tingkahnya dianggap nggak pantas, Wu Zetian tetap cuek bebek dan malah makin sering ngabisin waktu di kamar pribadinya bareng pria-pria pilihan itu. Kabarnya, gairah seksualnya itu sangat meledak-ledak dan dia ngerasa kalau energi dari pria-pria muda ini bisa bikin dia tetap ngerasa kuat dan awet muda di singgasananya. Keberanian dia dalam nunjukin sisi liarnya ini bener-bener bikin sejarah Tiongkok jadi punya warna yang sangat kontroversial, tapi juga bikin penasaran banyak orang. Dia nggak segan-segan ngasih jabatan penting buat pria-pria yang pinter nyenengin dia di atas ranjang, asalkan kebutuhan biologisnya terpenuhi dengan sangat baik. Nama Wu Zetian pun akhirnya dicatat sebagai sosok pemimpin yang bener-bener haus akan kepuasan fisik dan nggak mau ngerasa kesepian sedikit pun di dalam istananya yang megah. Daya hidupnya yang sangat bebas ini jadi bukti kalau urusan nafsu itu nggak kenal umur, kalau emang dasarnya sudah punya dorongan yang sangat kuat dari dalam diri. Dia bener-bener nikmatin setiap detik kekuasaannya buat dapet semua kenikmatan yang dia mau tanpa peduli sama aturan kolot yang ngebatasin gerak-gerik seorang wanita. Sampai sekarang, kisah tentang koleksi pria cantik milik sang kaisar wanita ini tetap jadi bahasan yang seru banget karena keberaniannya yang bener-bener di luar nalar. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 5, Catherine Agung. Banyak orang bilang kalau ratu yang satu ini adalah penguasa Rusia yang paling jenius. Tapi dibalik itu semua, gairah seksnya bener-bener nggak ada tandingannya. Catherine Agung punya cara unik buat muasin rasa hausnya akan kepuasan fisik, yaitu dengan punya tim khusus yang tugasnya cuma buat nyeleksi pria-pria paling perkasa di kerajaannya. Dia nggak mau asal pilih, karena buat dia, urusan ranjang itu harus dilakukan sama pria yang emang punya kualitas nomor 1 dan stamina yang nggak main-main. Kabarnya nih, pria-pria yang mau jadi kekasih gelapnya itu harus lewat serangkaian tes dulu dari asisten kepercayaannya buat mastiin kalau mereka sanggup ngelayanin sang ratu. Dia benar-benar manjain para pria favoritnya ini dengan fasilitas mewah, uang yang banyak, sampai pangkat tinggi, asalkan mereka bisa bikin dia ngerasa puas setiap malam. Dorongan seksualnya yang sangat kuat bikin dia selalu butuh kehadiran pria di sisinya. Sampai-sampai muncul banyak gosip liar soal betapa liarnya aktivitas dia di dalam kamar pribadi. Meskipun usianya makin tua, semangatnya buat urusan asmara sama sekali nggak pernah luntur dan justru makin menjadi-jadi kalau udah lihat pria muda
yang seger. Dia benar-benar nggak peduli sama aturan moral yang kaku, karena buat dia, seorang penguasa berhak dapat kenikmatan apapun yang dia mau tanpa harus ngerasa bersalah. Namanya pun makin dikenal sebagai salah satu wanita paling haus nafsu dalam sejarah karena konsistensinya dalam nyari kepuasan fisik sepanjang hidupnya. Sistem seleksi pria yang dia jalanin ini akhirnya jadi bahan omongan paling panas di seluruh daratan Eropa selama bertahun-tahun lamanya. Dia benar-benar ngebuktiin kalau gairah yang membara itu bisa dikelola dengan sangat profesional demi dapetin kenikmatan yang paling maksimal setiap hari. Sampai sekarang, kisah tentang betapa niatnya Catherine Agung dalam memuaskan nafsunya tetap jadi cerita yang bikin orang-orang cuma bisa melongo pas denger detailnya. Nomor 4, Julia si Penatua. Siapa yang sangka kalau anak dari kaisar pertama Romawi yang terkenal sangat disiplin ternyata punya sisi kehidupan yang sangat jauh dari kata alim. Julia si Penatua ini benar-benar jadi buah bibir di seluruh penjuru Roma karena dia punya gairah yang sangat meledak-ledak dan gak bisa dibendung sama aturan istana. Bukannya jaga wibawa sebagai anak penguasa, dia justru lebih milih buat eksplorasi semua keinginan fisiknya tanpa peduli sama sekali soal kehormatan keluarganya yang dipertaruhkan. Banyak saksi mata di zaman itu yang nyatet kalau Julia hobi banget ngadain pesta-pesta malam yang isinya cuma buat muasin nafsu bareng banyak pria sekaligus. Dia nggak cuma main cantik di balik pintu kamar, tapi sering banget ketahuan ngelakuin hal-hal yang sangat berani di tempat-tempat umum kalau gairahnya sudah mulai memuncak. Kabarnya, dorongan seksualnya itu sangat ekstrim, sampai-sampai dia ngerasa kalau 1 atau 2 pria aja nggak bakal pernah cukup buat bikin dia ngerasa puas dalam semalam. Gaya hidupnya yang sangat bebas ini akhirnya bikin dia sering banget terlibat skandal panas yang bikin gempar seluruh masyarakat Romawi pada masa itu. Dia benar-benar nunjukin kalau dia itu sangat haus akan belayan dan gak mau dikekang sama sekali oleh aturan moral yang dibuat sama bapaknya sendiri. Nama Julia pun akhirnya identik sama sosok wanita bangsawan yang benar-benar gak bisa ngerem hasratnya dan selalu nyari sensasi baru yang lebih gila setiap harinya tanpa ada rasa takut. Kekacauan yang dia buat ini akhirnya jadi bukti kalau urusan gairah itu emang bisa bikin siapapun lupa daratan. Bahkan seorang putri kaisar sekalipun. Dia benar-benar ngerasa kalau hidup itu cuma sekali dan harus dinikmati dengan semua kesenangan fisik yang bisa dia dapetin tanpa batas. Sampai sekarang, kisah tentang betapa liarnya Julia si Penatua dalam mengejar kepuasan ranjang tetap jadi salah satu catatan paling kontroversial yang pernah ada di buku sejarah Romawi kuno. Nomor 3, Theodora. Jangan ketipu sama namanya yang kedengeran kalem, karena sebelum jadi ratu besar di Bizantium, Theodora ini aslinya adalah bintang di dunia hiburan malam yang reputasinya sangat berani. Dia bukan tipe cewek yang jaim, karena di masa mudanya dia benar-benar terkenal punya teknik yang sangat liar dan gairah yang bikin cowok-cowok seantero kota rela antre panjang cuma buat ngerasain servisnya. Banyak catatan sejarah yang nyebut kalau dia punya energi yang gak ada habisnya dan gak pernah malu buat nunjukin sisi paling sangeannya, bahkan di depan umum sekalipun. Saking tingginya gairah seksual yang dia punya, ada satu cerita gokil yang bilang kalau dia pernah minta badannya ditaburin gandum supaya bisa dipatuk-patuk hewan sambil dia ngerasain sensasi fisik yang sangat aneh. Keberaniannya dalam urusan ranjang ini emang jadi senjata utamanya. Sampai-sampai kaisar pun jatuh cinta setengah mati dan nekat nikahin dia, meskipun semua orang tahu kalau masa lalu Theodora itu sangat liar. Bahkan setelah jadi permaisuri, aura seksinya itu nggak hilang sedikit pun, dan dia tetap dikenal sebagai sosok yang punya kebutuhan biologis sangat tinggi setiap harinya di dalam istana. Pindah ke lingkungan kerajaan pun gak bikin dia jadi alim. Justru dia makin pinter gunain pesona tubuhnya buat ngatur pemerintahan lewat jalur tempat tidur yang sangat efektif. Dia benar-benar haus akan kepuasan fisik dan selalu nyari cara-cara baru yang bisa bikin adrenalinnya terus terpacu tanpa henti bareng pasangan-pasangannya. Nama Theodora akhirnya tercatat sebagai salah satu pemimpin paling haus nafsu karena emang dia punya jam terbang yang sangat tinggi dan gak pernah ragu buat muasin semua fantasi terliarnya selama dia berkuasa. Pengalaman hidupnya yang sangat bebas ini jadi bukti kalau seorang wanita bisa punya kontrol penuh atas hasratnya sendiri tanpa harus pusing sama omongan miring orang lain. Dia benar-benar nikmatin setiap detik kekuasaannya buat terus eksplorasi kenikmatan ragawi yang paling maksimal di dalam kamarnya yang sangat mewah. Sampai sekarang, kisah tentang transformasi dia dari seorang pemain panggung yang haus nafsu jadi penguasa dunia tetap jadi salah satu cerita paling gokil yang bikin banyak orang penasaran banget. Nomor 2, Ratu Isabel II. Kamu harus tahu kalau Ratu Isabel II dari Spanyol ini punya cerita yang bener-bener bikin publik zaman dulu geleng-geleng kepala karena gairahnya yang gak ada obatnya. Masalahnya bukan cuma sekedar hobi, tapi banyak pengamat sejarah bilang kalau dia itu emang punya kondisi biologis yang bikin dia selalu haus akan belayan pria setiap saat. Dia itu ibarat mesin yang gak pernah mati, dan suaminya sendiri yang emang fisiknya agak lemah bener-bener kewalahan buat nimbangin energi sang ratu yang luar biasa besar ini. Saking tingginya dorongan seksual yang dia punya, Isabel II ini gak pernah bisa
bisa kalau cuma dia manis di dalam istana tanpa ada pria yang nemenin malam-malamnya. Dia hobi banget nyari pelampiasan ke banyak pria lain, mulai dari tentara sampai pejabat istana, cuma demi dapat kepuasan fisik yang emang nggak pernah dia dapetin secara maksimal dari pernikahannya. Kabarnya, gairahnya ini sangat meledak-ledak, sampai-sampai urusan negara pun sering banget keganggu gara-gara dia terlalu sibuk ngejar kenikmatan pribadinya bareng kekasih-kekasih gelapnya. Banyak saksi sejarah yang nyatet kalau hidupnya itu penuh sama skandal panas yang nggak ada habisnya, dan dia benar-benar nggak peduli sama sekali sama reputasinya sebagai pemimpin negara. Dia itu tipe wanita yang sangat sangean dan bakal ngelakuin apa aja, termasuk ngelanggar semua aturan moral, asalkan dia bisa dapat sensasi baru yang bikin tubuhnya ngerasa puas setiap hari. Nama Isabel kedua pun akhirnya jadi simbol ratu yang benar-benar dikendalikan sama nafsu dan gairah panasnya sendiri yang emang udah masuk kategori ekstrim buat ukuran manusia biasa. Bisa dibilang, hidup Ratu Spanyol yang satu ini emang didominasi sama pencarian kepuasan ragawi yang nggak pernah ada ujungnya, sampai dia sendiri pun ngerasa capek tapi nggak bisa berhenti. Dia benar-benar manfaatin setiap kesempatan yang ada buat manjain diri sendiri dengan pria-pria pilihan yang dianggap punya stamina paling oke buat muasin rasa hausnya yang luar biasa. Sampai sekarang, kisah tentang betapa liarnya gairah Isabel kedua tetap jadi salah satu catatan sejarah paling gokil yang nunjukin kalau seorang ratu pun bisa punya sisi gelap yang bener-bener haus nafsu. Nomor 1, Messalina. Kalau ada penghargaan buat orang yang paling sangean di muka bumi, Messalina dari Kekaisaran Romawi ini pasti bakal jadi juara bertahannya sampai sekarang. Istri dari Kaisar Claudius ini bener-bener punya reputasi yang sangat liar, sampai-sampai namanya jadi simbol buat wanita yang gairahnya nggak masuk akal. Dia nggak puas cuma jadi permaisuri yang duduk manis di istana, karena hobinya itu justru nyamar jadi rakyat biasa tiap malam cuma buat nyari sensasi di tempat-tempat hiburan dewasa yang paling kumuh di Roma. Cerita yang paling gila dan bikin sejarah geger adalah saat dia pernah nantang seorang pelacur paling terkenal di zaman itu buat lomba siapa yang paling kuat melayani pria dalam semalam. Kabarnya, Messalina benar-benar menang telak karena dia bisa melayani puluhan pria tanpa henti sampai matahari terbit, sementara lawannya udah tepar duluan karena kelelahan. Gairahnya itu benar-benar ada di level yang gak normal, seolah-olah dia punya rasa haus akan kepuasan fisik yang gak bakal pernah bisa dipuasin sama satu orang pria aja di dunia ini. Keberanian dia dalam urusan ranjang ini emang udah di luar nalar, karena dia sering banget najak pria-pria asing buat masuk ke kamarnya saat suaminya lagi sibuk ngurusin negara. Dia bener-bener gak punya rasa takut sedikit pun, dan hasratnya yang meledak-ledak itu bikin dia sering terlibat dalam pesta-pesta seks yang sangat berani bareng banyak orang sekaligus. Nama Messalina akhirnya jadi legenda sebagai sosok wanita paling haus nafsu yang pernah ada. Karena bagi dia, seks bukan cuma sekedar kesenangan, tapi sudah jadi kebutuhan hidup yang harus ada setiap detik. Akhir hidupnya pun sangat tragis, gara-gara dia terlalu sibuk ngejar kepuasan ragawi, sampai-sampai nekat nikah lagi padahal suaminya masih hidup dan berkuasa. Dia bener-bener dikendaliin sama gairah panasnya sendiri, yang akhirnya bikin dia harus kehilangan nyawa demi memenuhi rasa hausnya yang luar biasa ekstrim itu. Sampai hari ini, belum ada satupun ratu atau penguasa wanita manapun yang bisa nandingin rekor Messalina dalam urusan kegilaan di atas ranjang yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala